Perkenalkan, nama saya Bambang Trihandoko, peserta Laskar CPNS Makamulu, angkatan 104. Saya bertugas sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Gerbang Sehat Mahulu. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi pengisian SIM RS di Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu. Mari kita lanjut. Pertama, kita membuka browser. Akan muncul tampilan pada SIM RS Gerbang Sehat Mahulu, di mana kita akan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Selanjutnya klik masuk. Ini adalah tampilan utama pada SIM RS Rumah Sakit Umum Daerah Gerbang Sehat Mahulu. Selanjutnya kita klik My Pasien. Ini adalah pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu, tepatnya pada ruang rawat inap. Lalu selanjutnya kita klik salah satu nama pasien. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang diisi atau diinput oleh perawat dalam pengisian SIM RS. Yang pertama, kita mengisi menu keperawatan. Sebagai contoh, ini adalah asuhan keperawatan yang masih kosong, di mana kita harus mengisi data-data sesuai dengan hasil pengkajian kita terhadap pasien. Yang pertama, pengisian data mayor subjektif, di mana di sini adalah berisikan tentang keluhan pasien yang disampaikan secara langsung. Sebagai contoh, kita mengisi nyeri kepala. Selanjutnya, objektif itu adalah kondisi yang kita lihat langsung, seperti pasiennya tampak meringis. Lalu selanjutnya, diagnosa akan muncul secara otomatis dan terdapat diagnosa keperawatan nyeri akut. Kita klik nyeri akut. Lalu penyebabnya. Jadi penyebabnya ini ditentukan dari kondisi pasien, apakah pasien mengalami cedera fisiologis, kimiawi, atau cedera fisik. Kita ambil contoh cedera fisik karena trauma. Lalu tujuan dilakukan intervensi, kita menggunakan 3 hari masa perawatan. Untuk menurunkan tingkat nyeri. Selanjutnya, kriteria hasil, kita memilih keluhan nyeri menurun. Lalu intervensi, kita menggunakan metode manajemen nyeri. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Tambah lagi, identifikasi skala nyeri. Selanjutnya, identifikasi respon nyeri nonverbal. Dan untuk terapeutik, kontrol lingkungan yang memperberat nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Lalu tambah lagi, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam memilih strategi meredakan nyeri. Lalu edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Selanjutnya, edukasikan juga strategi meredakan nyeri. Dan anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Untuk kolaborasi pemberian analgesik jika perlu, dan dokter. Lalu klik simpan.
lalu verifikasi, dan akan tersimpal data keperawatan kita secara otomatis sesuai dengan apa yang kita input sebelumnya. Selanjutnya menu anamnesis, di mana keluhan utama itu harus berisikan keluhan pertama yang disampaikan oleh pasien, seperti contoh nyeri kepala. Lalu anamnesis diperoleh. Auto anamnesis itu adalah keluhan yang disampaikan secara langsung oleh pasien, sedangkan allo anamnesis itu disampaikan dari keluarga yang membawa pasien atau orang tua pasien. Selanjutnya screening orang tua. Ini kita mengisi identitas dari pasien, lalu untuk riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan ibu, pola makan dan nutrisi ibu, faktor eksternal, intervensi, rekomendasi, itu dikhususkan untuk pasien kandungan. Lalu selanjutnya riwayat penyakit sekarang, kita menuliskan atau menginput data keluhan dari pasien secara menyeluruh, seperti contoh nyeri kepala, demam, dan nyeri ulu hati. Untuk riwayat sakit terdahulu, jadi kita mengkaji apakah pasien sebelumnya memiliki sakit terdahulu, seperti contoh hipotensi. Lalu discharge planning, kita akan mengkaji apakah pasien tinggal sendiri atau pasien atau keluarga khawatir ketika kembali ke rumah, apakah pasien di rumah tidak ada yang merawat, pasien tinggal di lantai atas rumah, lalu apakah pasien masih ada perawatan lanjutan atau penggunaan alat medis yang digunakan atau dilakukan di rumah. Jadi kita isi sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya status fungsional. Di sini kita mengkaji apakah pasien menggunakan alat bantu. Jika ada, tuliskan keterangannya. Lalu jika ada salah satu opsi di dalam tabel ini, dicentang sebagai contoh. Jika tidak perlu, kita klik di sini tidak ada. Lalu selanjutnya apakah pasien memiliki cacat tubuh. Jika tidak ada, kita centang tidak ada. Selanjutnya hubungan status psikososial. Di sini apakah pasiennya ada gangguan pada psikologisnya. Kalau tidak ada kelainan, kita centang tidak ada. Lalu status kesadaran mental pasien, jika masih bisa berorientasi dengan baik atau sadar penuh, centang tidak ada. Bila ada masalah, centang tidak. Centang bila ada masalah perilaku. Jika punya riwayat perilaku kekerasan, juga centang sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya hubungan dengan anggota keluarga, apakah baik atau tidak baik. Terus di sini spiritual, agamanya, terus kebiasaan beribadah, nilai kepercayaan, terus mengambil keputusan dalam keluarga. Kita klik baik ketika kita mendapat informasi kalau kondisi pasien bisa berorientasi dengan sadar dan baik dalam berkehidupan sehari-hari. Selanjutnya home edukasi. Di sini kita memilih edukasi yang kita berikan pada pasien disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Sebagai contoh, kondisi kesehatan dan diagnosis pasti dan penata laksanaannya, terus hak dan kewajiban pasien, lalu memberikan proses pemberian informed consent, cuci tangan dengan benar, lalu manajemen nyeri untuk keluhan utamanya, terus bahannya merokok. Untuk emergensi, ini adalah pemeriksaan lanjutan jika membutuhkan kegawat daruratan, bisa langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Untuk info konsen, semua data info konsen yang sifatnya manual nanti akan dilakukan dokumentasi, tanda tangan dari keluarga pasien, dokter, perawat sebagai saksi dalam mengisi info konsen. Lalu
dibuat bentuk PDF di mana nanti akan dilanjutkan penguploadan pada SIM RS. End of life ini apakah kondisi pasien mengetahui diagnosis atau penyakitnya, terus mengetahui perjalanan penyakitnya, terus apakah mengetahui tujuan perawatan selama dirawat di rumah sakit. Selanjutnya screening gizi. Kita tanyakan pada pasien apakah pasien mengalami penurunan berat badan 3 bulan terakhir. Lalu yang kedua, apakah intake makanan kurang selama di rumah. Jika ada, sesuaikan dengan kondisi pasien saat kita mengkaji. Jika tidak ada, kita mengosongkan atau tidak dalam pengisian screening gizi awal. Selanjutnya batuk, ini adalah screening mengarah ke pasien tuberkulosis di mana terdapat riwayat demam, apakah pasien berkeringat pada malam hari, terus memiliki riwayat berpergian dari daerah berwabah, terus riwayat pemakaian obat jangka panjang, dan apakah punya riwayat berat badan turun tanpa sebab. Selanjutnya kita masuk ke menu pemeriksaan, di mana gini kita akan menginput data-data yang kita dapatkan secara langsung ketika pasien masuk atau pindah dari ruangan lain ke ruangan rawat inap. Sebagai contoh, dari UGD ke rawat inap atau poli ke rawat inap, maka dilakukan pengkajian ulang dan pemeriksaan ulang. Sebagai contoh, keadaan umum itu kondisi pasien, apakah pasiennya sakit sedang, sakit berat, atau sakit ringan. Sebagai contoh, kita mengisi sakit sedang. Lalu untuk kesadarannya ada sadar baik, terus pasien berespon dengan kata-kata, terus respon jika dirangsang. Lalu apakah pasien tidak sadar atau pasien gelisah. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kita mengisi sadar baik. Terus untuk GCS nya nilai E itu 4 maksimal, M itu 6, V itu 5. Jika ada penilaian yang kurang, disesuaikan dengan tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya kita mengisi pada tekanan darah, di mana ada sistol dan diastol. Sebagai contoh, kita masukin untuk sistol 120/80, lalu laju napas kita ambil angka normalnya 20, frekuensi nadi 88. Selanjutnya untuk suhu kita ambil angka normal 36,5, lalu saturasi oksigen 99%. Lalu tanggal penginputan 6 November 2025. Jika pasien tidak menggunakan alat bantu napas, kita klik tidak. Jika membutuhkan alat bantu napas, kita klik ya, baru kita klik simpan. Nah, sebagai contoh data yang tersimpan di bawah ini. Selanjutnya antropometri. Di sini adalah pemeriksaan pada pasien anak atau bayi untuk mengukur indeks massa tubuhnya. Kita harus membutuhkan data seperti berikut: berat badan, tinggi badan, terus lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi lutut, panjang ulna, lingkar perut, kondisi anak atau bayi, prematur atau syndrome Brown, terus tanggal pemeriksaan keberapa, lalu tanggal pemeriksaannya disesuaikan dengan hari penginputan. Lalu fungsional, apakah pasien memiliki alat bantu, protesa, atau memiliki jati tubuh. Jika tidak ada, semuanya diisi tidak ada. Selanjutnya untuk fisik, ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, anatomi, juga pemeriksaan dari kepala hingga kaki yang dilakukan oleh perawat. Jika ada kelainan, diisi ada kelainan. Sebagai contoh, pada kepala deskripsinya ada benjolan. Lalu akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya untuk penunjang, ini adalah hasil pemeriksaan seperti EG, prick test, tes alergi, EMG, Raven test, CAT clamp, transfusi darah,
fibroscan, USG ginekologi, dan EKG yang akan diinput ketika dilakukan pemeriksaan sebelumnya dan diupload pada SIM-RS. Selanjutnya menu penilaian. Pada fisik, kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebagai contoh, ada benjolan pada bagian kepala pasien. Lalu kita mengukur tingkat nyeri pasien. Apakah pasien itu memiliki nyeri atau tidak, terus apakah bersifat akut atau kronis pada nyeri tersebut, terus skala nyerinya, sebagai contoh saya isi 4, terus kita menggunakan metode NRS, BPS, NIPS, FLASH, FAST, terus pencetusnya terjadi nyeri apa saja, seperti contoh pencetusnya ketika pasien bergerak. Terus gambarannya nyerinya seperti apa, seperti tertusuk. Durasinya timbul nyeri kurang lebih 2-5 menit. Terus lokasinya sebagai contoh kita ambil di bagian kepala. Lalu klik simpan dan akan muncul data seperti di atas ini. Oke, sebagai contoh ini. Selanjutnya, status pediatrik atau status gizi pasien. Apakah pasien mengalami gizi kurang, gizi cukup, atau lebih. Untuk diagnosisnya, kita mengisi diagnosa keperawatan sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI, seperti nyeri akut. Lalu resiko jatuh. Di sini ada 4 menu untuk skala jatuh. Yang pertama skala jatuh untuk dewasa, yang kedua skala Humpty Dumpty untuk anak-anak, yang ketiga Edmondson Psychiatric Valeries Assessment, ini adalah risiko jatuh pada pasien jiwa. Lalu skala jatuh Get Up and Go adalah penilaian kemampuan pasien dari berbaring, duduk, berdiri hingga berjalan. Pada skala jatuh dewasa, kita harus mengisi apakah pasien memiliki riwayat jatuh 3 bulan terakhir, kedua apakah pasien menggunakan alat bantu, terus yang ketiga apakah gaya jalan pasien lemah atau terganggu, selanjutnya apakah pasien memiliki diagnosa lain atau diagnosa sekunder, lalu untuk kesadarannya, apakah pasien baik atau pelupa. Jika semua data tersimpan atau diinput, sebagai contoh, kita menyimpan data dan akan muncul tampilan data yang tersimpan pada bawah ini. Selanjutnya untuk penilaian dekubitus, di mana kita mengkaji kondisi fisik umum pasien, yang kedua aktivitas dari pasien, kesadaran pasien dan mobilitas pasien, dan kemampuan inkontinensia pada pasien. Sebagai contoh, kondisi umum pasiennya baik, lumayan, buruk, atau sangat buruk. Lalu untuk aktivitas, apakah pasien dapat berpindah, berjalan dengan bantuan, terbatas di kursi, atau terbatas tempat tidur. Lalu untuk kesadaran ada kompos mentis, apatis, sopor, dan koma. Lalu untuk mobilitas ada bebas bergerak, sedikit terbatas, sangat terbatas, tak bisa bergerak. Lalu inkontinensianya, apakah pasien tidak mengompol atau kadang-kadang mengompol, atau sering melakukan kencing atau mengompol, atau sering melakukan BAB atau BAK. Jika semua data sudah terisi, klik simpan dan data akan tersimpan secara otomatis. Lalu selanjutnya Barter Index. Ini adalah kemampuan pasien dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Apakah pasien mampu melakukan pengendalian rangsangan defekasi atau BAB, mengendalikan rangsangan berkemih,
lalu apakah pasien membersihkan diri, lalu apakah pasien penggunaan jamban masuk dan keluar, apakah pasien mampu melakukan makan secara mandiri, lalu berubah sikap dari berbaring ke duduk secara mandiri, berpindah dan berjalan secara mandiri, memakai baju secara mandiri, naik turun tangga secara mandiri, mandi mandiri. Jika semuanya terisi sesuai dengan pengkajian, klik tanggal penilaian, lalu klik simpan. Selanjutnya balance cairan. Kita mengisi data intake dan output, di mana intake itu adalah semua cairan yang masuk yang terdiri dari minum, lewat selang NGT, obat-obatan yang diberikan secara infus, apakah pasien juga memiliki riwayat transfusi darah. Sedangkan untuk menu outputnya itu adalah kondisi cairan yang keluar dari tubuh seperti muntah, selanjutnya selang keluar cairan pada selang NGT, terus adanya pemasangan drain, jumlah produksi drainnya, terus jumlah pengeluaran urinnya, lalu apakah melakukan BAB yang sering seperti diare, terus apakah ada perdarahan pada kondisi pasien. Jika semua data terisi, diklik simpan dan dilakukan penginputan setiap hari yang sering dilakukan pada shift malam atau pertukaran antara shift malam ke shift pagi. Selanjutnya menu kanker. Ini adalah literatur pengisian tentang riwayat kanker pada pasien, di mana terdiri dari literasi tumor, TMS klinis, stadium dari kanker, terus perluasan tumor sebelum terapi, dan metastasis pada kanker tersebut. Selanjutnya untuk jantung, ini adalah penilaian kondisi terkait pasien yang memiliki riwayat gagal jantung atau serangan jantung. Selanjutnya pengisian CPPT, di mana di sini kita akan melakukan pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi, di mana terdiri dari data SOAP, subjektif, objektif, asesmen, dan planning. Pertama kita melakukan pengisian profesi. Karena kita perawat, kita klik perawat. Selanjutnya untuk subjektif, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah keluhan yang disampaikan pasien. Jadi kita akan mengisi sebagai contoh, pasien mengatakan nyeri pada bagian kepala. Lalu objektifnya terdiri dari keadaan umum pasien, sakit, sedang, lalu kesadaran, kompos mentis atau sadar penuh, lalu terapi infus kita catat. Sebagai contoh, infus yang terpasang RL 20 TPM. Terus di TV pasien terdiri tensi, sebagai contoh 120/80 mmHg. Selanjutnya heart rate atau nadi pasien 109 kali per menit. Lalu suhu dari pasien 36,5 derajat Celcius. Lalu SP2 99%. Lalu laju napas 20 kali per menit. Lalu selanjutnya asesmen sesuai dengan diagnosa keperawatan, kita ambil nyeri akut. Untuk planningnya kita menggunakan manajemen nyeri. Lalu klik simpan.
Nah, akan muncul data yang kita ketik barusan atau input sesuai dengan tanggal penginputan 6 November 2025. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian S-bar, di mana ini adalah komunikasi antar perawat ke dokter terkait kondisi pasien terbaru yang membutuhkan tindakan secara langsung. Sebagai contoh, pasien mengeluh kaki tidak bisa digerakkan dan badan lemas. Selanjutnya backgroundnya adalah kesadaran pasien, KU keadaan umum, sakit sedang. Selanjutnya kesadaran, kompos mentis, lalu titik pasien terbaru 130/90 mHg, heart rate 87 kali per menit, lalu tem atau suhu 37 derajat Celcius, SpO2 99%, RR atau pernapasan 20 kali per menit. Selanjutnya asesmen penilaian, ini sesuai dengan diagnosa kedokterannya. Sebagai contoh, hipokalemia. Jadi rekomendasi dokter atau instruksi dokter, sebagai contoh pemeriksaan lab, atau tambahan obat, sebagai contoh paracetamol, satu gram ekstra. Lalu klik dokter, siapa pengirim, sebagai contoh dokter Vicky. Lalu kita klik simpan, dan S-bar tersimpan sesuai dengan tanggal pengisian atau tanggal penginputan. Selanjutnya pengisian TBAK, di mana TBAK itu adalah tulis baca konfirmasi, di mana kita mendapatkan instruksi dari dokter terkait obat atau terapi tambahan, pemeriksaan tambahan dari dokter, dari WA atau by phone, yang akan kita tuliskan dan kita baca lalu melakukan konfirmasi kembali terkait terapi yang diberikan oleh dokter. Sebagai contoh, paracetamol 1 gram ekstra, lalu yang kedua pemeriksaan lab UR CR dan GDP, di mana UR itu urium, CR itu kreatinin, dan GDP itu gula darah puasa. Lalu kita baca, kita centang, lalu konfirmasi ke dokternya kembali. Ketika sudah kita centang konfirmasi, terus selanjutnya kita melakukan pengisian dokter pemberi instruksi. Sebagai contoh, Dr. Vicky Gunawan. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Muncul data TBAK yang telah kita input dan sesuaikan dengan tanggal penginputan. Selanjutnya kita akan mengisi
form pemakaian O2. Ketika pada pasien yang memiliki riwayat sesak dan membutuhkan O2, kita akan menginput semua data-data terkait pemakaian O2, di mana terdiri dari jenis yang digunakan, lalu tanggal pemasangan, tanggal pelepasan, tekanan yang digunakan, lalu jumlah oksigen yang digunakan selama masa perawatan. Jika sudah semua terisi, klik simpan. Lalu selanjutnya pasien pulang. Jadi perawat itu boleh mengisi terkait pasien pulang, di mana di sini kita menginput tanggal pasien pulang, lalu cara pasien keluar, apakah pasien diizinkan pulang atau pulang paksa, dirujuk ke RS lain, lari, pindah RS lain, meninggal. Lalu selanjutnya untuk keadaan keluarnya, apakah pasiennya itu sembuh, membaik, belum sembuh, atau meninggal kurang dari 48 jam, atau meninggal lebih dari 48 jam. Terus apakah lanjut rawat inap atau lanjut ke VK atau kamar bersalin, dan seterusnya. Lalu selanjutnya diagnosa akhirnya pada pasien, apakah pasien pulang atau meninggal, kita tetap mengisi. Lalu dokter DPJP atau dokter penanggung jawab selama pelayanan kita input atau kita masukkan secara manual, lalu klik simpan, dan pasien bisa difinalkan dari SIM-RS. Selanjutnya rujukan keluar ini dilakukan oleh dokter, yang dimana dilakukan pengisian tanggal, terus tanggal rencana kunjungan, jenis pelayanan, terus jenis rujukannya apa, tujuan fasilitas kesehatannya, lalu tujuan polinya, terus diagnosa terakhir dari dokter dan nama dokter perujuk. Ketika sudah terinput, nanti akan dicetak surat rujukan dan diberikan kepada pasien untuk melakukan kerujukan. Baik, mungkin itu saja demonstrasi dari saya terkait pengisian SIM-RS. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi perawat ruang rawat inap RSUD Gerbang Sehat Mahulu, dengan harapan kedepannya administrasi digital kita berjalan lancar demi efisiensi pelayanan kita dan penyimpanan data pasien terkait pelayanan selama dirawat di rumah sakit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.